Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita perlu tahu kondisi saat ini umat Islam di Filistinnya dalam kondisi yang genting, dan kita dipanggil oleh anak-anak kecilnya, para wanitanya, orang yang sudah tuanya, dan bahkan para pejuangnya, agar kita membantu untuk mereka semua dengan semampu kita. Dan saat ini yang kita mampu adalah mendoakan mereka semua. Dan bahkan kedutaan besar Palestina yang ada di Indonesia, di Jakarta, memanggil kepada seluruh para khutbah, para khatib di hari Jumat, para asatidahnya, agar mereka berbicara tentang kasus Filistin, berbicara tentang kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Naam, panggilan ini adalah panggilan permintaan pertolongan mereka untuk kita semua. Dan ayyuhal ikhwatul kiram, dan kalau seandainya mereka sudah sampai minta tolong, maka kewajiban kita selaku sesama muslim wajib membantu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Kalau seandainya ada umat Islam yang lain yang di belahan bumi manapun minta tolong sama kalian, fa alaikumun nasr, maka wajib kalian bantu mereka semua. Naam, sahih. Ini nidaun minallahi tabaraka wa taala, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Al muslim akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Dan bahkan kondisi muslim bagi muslim yang lainnya, idza saka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad. Kalau seandainya ada yang satu sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Dan kondisi saat ini Filistin bukan cuma merasakan bagaimana sakitnya perjuangan, tapi mereka merasakan ruh mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi berat. Maka dari itu, kalau seandainya kita tidak terpanggil atas panggilan mereka, maka diragukan keimanan kita. Kalau kita tidak mendoakan kebaikan mereka, kita diragukan keislaman kita. Naam, sahih. Panggilan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, berbicara kasus tentang masalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israelnya yang menamakan diri mereka dengan Israel. Wallahi, Yahudi adalah manusia yang paling zalim saat ini. Antum gak bakal jumpai manusia yang paling zalim kecuali orang-orang Yahudi, yang mereka menjajah tanah-tanah Filistin, yang mereka merampas harta-harta Filistin, yang mereka bantai anak-anaknya, yang mereka perkosa wanita-wanitanya, muslimahnya, musliminnya, mereka bantai habis. Wallahi, Yahud itu adalah kerjaan orang-orang Yahudi. Tapi mereka adalah orang-orang yang paling jabban, paling pengecut di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari mana mereka berperang. Di balik layar, di balik media. Tidak pernah mereka
bertepatan langsung di hadapan kaum muslimin. Mereka pengecut, mereka penakut. Itu bawaan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak akan mau melawan kalian kecuali di balik tembok dan benteng. Naam, sahih. Baru mereka berani. Saat ini mereka bermain di mana? Di balik medianya. Mereka rusak citra orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin yang awalnya korban dijadikan oleh mereka sebagai pelaku dan bahkan dicap sebagai teroris dunia di mana-mana. Padahal yang salah adalah orang-orang Yahudi, tapi mereka bermain di balik layar. Itu yang Allah firmankan. Kalau mereka mau berjumpa dengan orang-orang Filistin, dengan kaum musliminnya, mereka nggak akan berani. Mereka kocar kacir. Kenapa? Mereka pengecut dari zaman ke zaman. Kenapa mereka sebegitu takutnya untuk jumpa dengan kaum muslimin? Jawabannya karena mereka dari awal udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat ini sebabnya doa Nabi Daud alaihi salam dan doanya Nabi Isa alaihi salam. Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang Yahudinya dari Bani Israilnya udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ala lisani Daud, atas lisannya Daud, doanya Nabi Daud alaihi salam dan juga Isa bin Maryam. Mereka ini Masya Allah tidak ada kasusnya nahi mungkar. Kawannya berbuat kemungkaran, mereka nggak mengingkari. Mereka ada yang membunuh anak-anak kecilnya, membunuh al-abriya yang tidak bersalahnya, mereka mendiamkan, saling mendiamkan dan saling menyetujuinya. Apa sebabnya? Gara-gara mereka tahu umat Islam harus mereka bantai, umat Islam harus mereka habiskan. Dan itu kezaliman yang paling besar. Padahal dulu ketika orang-orang Yahudi datang ke negara Filistin, mereka numpang di negeri Filistin. Ketika itu mereka diusir oleh Nazinya dengan pimpinan mereka, Hitlernya. Mereka dimusuhi, mereka ditumpaskan darahnya, mereka diusir oleh Hitlernya. Mereka berangkat ke Filistin, mereka tinggal di sana, damai kondisinya. Tidak ada orang-orang Filistin yang melawan mereka, tidak ada yang membunuhi mereka, diterima dengan apa adanya. Dan saat ini orang-orang Yahudinya tidak mengakui Filistin sebagai negara yang sah. Wallahi zalim. Antum lihat sekarang, buka di Google Map-nya, antum buka tulis Palestina, nggak akan antum jumpai. Kenapa? Google milik orang-orang Yahudi. Antum cek sekarang, antum buka sirinya semuanya, tanyakan gimana kondisi saat ini cuaca di Filistin, nggak akan jumpa. Kenapa? Karena Filistin itu adalah mereka akui sebagai sebagai pendudukan mereka, yakni sebagai wilayah Israel. Palestina nggak ada di atas muka bumi kata mereka. Wal iyadu billah. Itu kezaliman yang ada. Wajar mereka penakut, sebabnya udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, kalau kita berbicara bagaimana kasusnya orang-orang Yahudi membunuh anak-anak kecil, memperkosa para wanita yang ada di Filistinnya, muslimah-muslimahnya, yang kehormatannya Masya Allah dicapik-capik oleh mereka, dan bahkan laki-laki yang sudah tua tidak mampu diperangi oleh mereka. Jangan antum merasa aneh dengan kondisi tersebut. Jangankan orang-orang Filistin, nabinya mereka bunuh, nabinya mereka bunuh. Bahkan Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah wallahi Nabi Isa. Tapi apakah mereka bisa membunuh Nabi Isa? La. Nabi Isa alaihi salam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Allah jaga. Allah tidak berikan tangannya ataupun tangannya orang-orang Yahudi bisa menyentuh Nabi Isa alaihi salam atau membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ruhnya Allah jaga. Barrafa'ahu Allah ilaih. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka ini tidak mensalib Nabi Isa, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuh,
Mereka enggak mensalib Nabi Isa. Wa ma qataluh, mereka juga enggak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Itu kalau mereka saja mau membunuh para nabi, maka enggak asing lagi kalau mereka itu bisa membunuh orang-orang yang sudah tua dari kalangan laki-laki, ataupun mereka berani membunuh para wanita di sana. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah sebabnya Allah rendahkan mereka. Wa duribat alaihimul maskanah, Allah timpakan mereka dengan kehinaan, dengan kerendahan diri mereka. Apa sebabnya? Karena mereka yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, mereka bunuh para nabi tanpa ada hak sedikit pun. Sebagaimana saat ini mereka membunuh para al-abriya yang darahnya harusnya tidak tertumpas, tapi ditumpas sama mereka tanpa ada hak sama sekali. Wajar Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Sampai pada apa kasusnya? Allah rubah wajah-wajah mereka sebagai wajah babi yang terhina, wajah kera yang Allah hinakan. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abdat taghut. Allah jadikan wajah-wajah mereka sebagai wajah babi yang jeleknya, Masya Allah. Dan Allah rubah wajah-wajah mereka sebagai qiradah, sebagai monyet-monyet, karena bebalnya sikap mereka dan antinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan beraninya mereka mengumandangkan innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah fakir dan kami enggak butuh sama Allah. Kami kaya, kata mereka. Itu yang mereka katakan saat ini. Kami memiliki media, kami memiliki, Masya Allah, pangkalan militer di mana-mana, kami memiliki harta, kami memiliki pasukan. Itu yang mereka ucapkan saat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala undur kapan nanti datangnya azab untuk mereka, mereka akan hancur sehabis-habisnya. Itulah orang-orang Yahudi. Wajar Allah hinakan mereka, sebabnya gara-gara tindakan mereka yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman sampai zaman kita saat ini. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, terus gimana sikap kita terhadap Filistin? Wallahi antum doakan keluarga-keluarga kita yang di Filistin, bapak-bapak yang ada di Filistin, bapak kita. Wallahi bapak-bapak itu yang ada di Filistin, orang laki-lakinya yang sudah tuanya, yang sudah bungkuknya, yang pakai tongkatnya, yang tunggang, yang mana punggungnya sudah mulai bungkuk, mereka adalah bapak-bapak kita, mereka adalah jid-jidnya kita, kakek-kakek kita semua mereka itu. Dan anak-anak kecil yang ada di Filistin yang tertumpaskan darahnya, wallah, mereka itulah anak-anak kita yang disembelih merekanya di sana. Yudzabbihuna abna'ahum, mereka sembelih anak-anak itu. Wallahi mereka adalah anak-anak kita. Wallahi mereka tidak akan terpisah dengan kita. Mereka adalah ukhuwah fil Islam, mereka adalah saudara-saudara kita di atas agama Islam. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, doakan mereka, doakan mujahidin yang ada di sana saat ini. Terus sampai saat ini kabar kita terus terima, terus kita terima, terus kita terima tentang penyerangan yang terjadi antara Israel dengan Filistin. Maka dari itu, karena banyak sebab Filistin memiliki banyak keutamaan, maka kita harus bantu mereka semua. Pertama ayyuhal ikhwatul kiram, Filistin atau Al-Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ya, itu adalah kiblat pertama umat Islam, yang mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti kiblat itu kepada Al-Masjidil Haram, kepada Ka'bahnya. Seluruh kaum muslimin sampai nabinya sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Al-Masjidil Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan Al-Masjidil Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus perhatian dengan Al-Masjidil Aqsa. Maka kita pun harus perhatian terus dengan Al-Masjidil Aqsa. Dan Al-Masjidil Aqsa tidak akan pernah terlepas dari kehidupan seorang muslim. Mereka akan terus berusaha bagaimana mereka bisa membebaskan Filistin dari tangan-tangan kotor orang-orang Yahudi. Naam sahih. Dan bahkan Al-Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua Allah bangun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Masjidil Haram, setelah Ka'bahnya. Hal ini sebagaimana yang ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu baitin min buyutillahi wudi'a awwala?"
masjid mana, rumah Allah mana yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah izinkan untuk dibangun? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Masjidul Haram. Yang pertama adalah Al-Masjidul Haram. Kemudian apa kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu? Tsumma ayya Rasulullah. Kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Al-Masjidul Aqsa. Adalah Al-Masjidul Aqsa. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita lihat solat di Masjidil Aqsa itu dilipat gandakan berkali-kali lipatnya. Kalau Al-Masjidil Haram yang 100.000 kali lipat, kalau Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Tapi kalau Al-Masjidil Aqsa, kita solat sekali di situ dilipat gandakan menjadi 500 kali lipat. Maka dari itu, kalau seandainya kita memiliki uang, kita berangkat umrah. Kalau seandainya kita bisa juga sekalian berangkat ke Masjidil Aqsa untuk singgah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan, wallahi singgah. Kalau kita memiliki uang untuk mampir ke Masjidil Aqsa, mampir di sana, jumpa dengan kaum muslimin di sana dan sapa mereka. Naam, mereka yang jaga Masjidil Aqsa, mereka yang pertahankan Al-Masjidil Aqsa. Antara al-hayatu wal maut, antara hidup dan mati, mereka murabituna fi sabilillah. Mereka di jalan ribat, mereka di perbatasan antara mereka dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang jauh kecuali untuk 3 masjid. 3 masjid saja yang Nabi SAW izinkan untuk perjalanan yang sangat jauh sekali. Pertama Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadha, dan masjidku ini, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, teruslah kita doakan saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu mereka semua. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kenapa kita harus menjaga Filistin? Kenapa kita harus membantu keluarga-keluarga kita yang ada di Filistin, saudara-saudara kita semuslim yang ada di sana? Jawabannya karena Allah telah letakkan keberkahan untuk Filistin, yang mana Allah tidak letakkan keberkahan untuk kita. Naam, sahih, Allah letakkan untuk negara Filistin, sebagaimana yang Allah firmankan dan Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitaran Masjidil Aqsa, yakni Filistinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi tanahnya, Allah berkahi batu-batunya, Allah berkahi pasir-pasirnya, Allah berkahi salat di sananya. Itu semua karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu milik umat Islam. Walaysa lil yahudi nasib, dan tidak ada bagian untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang membangkang. Dulu mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk Palestina, tapi mereka adalah orang pertama yang paling enggan untuk masuk Palestina. Allah berfirman, Qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Kalian masuklah ke dalam kampung ini, kampung Filistin. Silahkan makan apa yang kalian inginkan dengan makan makanan yang nikmat. Apa kata mereka? Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami enggan untuk mentaati Engkau ya Allah. Sami'na wa asaina. Itu perintah oleh Allah, mereka bangkangi, mereka enggan untuk amalkan. Wajar Allah usir mereka semua dari Filistin dengan secara tidak hormat. Lihat kemarin di bandara yang ada di Israel sana, ramai dengan masyarakat Yahudi. Terpaksa mereka harus keluar, takut dari kematian.
Dan orang-orang Islam yatlubuna syahadata indallah, mereka minta mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa mati dalam kondisi syahid jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa haula'i yatlubuna al-maut amama Allah, mereka minta kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haula, mereka adalah orang-orang pemberani. Haula'i batal, mereka adalah orang-orang panglima-panglima perangnya saat ini, yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kekuatan untuk mereka semua. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, kalau seandainya saja negara kita, pemerintahan kita mengizinkan kita untuk berangkat, wallahi la rahilna ila al-Masjidil Aqsa, kita akan langsung berangkat sami'na wa ata'na. Tapi tentu pemerintah akan menjaga yang namanya madarat dan maslahat, terus dijaga, karena akan banyak hubungan negara-negara yang lainnya. Kalau belum ada, maka cukup doakan saja, cukup sampaikan saja kezaliman orang-orang Yahudi. Tapi kalau seandainya para pemerintahan kita, bahkan presiden kita, pemimpin kita mengatakan anjahidu, jihad kalian semua berangkat, wallahi la jahadna, kita akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berangkat ke sana. Naam, sahih. Maka dari itu ada beberapa negara-negara yang Allah izinkan untuk berangkat jihad di Filistin. Di antara adalah Saudiyah, di antara adalah Mesirnya. Naam, diizinkan oleh pemimpin-pemimpin negara untuk berangkat jihad di Filistin. Dan bahkan Raja Salman pun saat ini, rajanya Saudiyah adalah termasuk veteran perang yang pernah memerangi Yahudi di Filistin. Syekh Al-Albani rahimahullah adalah orang yang pernah menginjakkan kaki di Filistin untuk membunuh orang-orang Yahudi. Wallahi kalau panggilan itu ada untuk kita, kita akan berangkat. Karena ini panggilan nidaul iman, panggilan iman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk saat ini belum, maka tahan diri kita dan kita cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa kalian enggak mau berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, tidakkah kalian melihat banyak orang-orang kaum muslimin yang lemah, dari laki-lakinya, dari para wanitanya, dan bahkan anak-anak kecilnya? Apa yang mereka ucapkan? Akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha, ya Allah, keluarkan kami dari penduduk yang zalim seperti ini. Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, ya Allah, bantulah kami ya Allah, berikanlah kami perlindungan Engkau ya Allah. Apa kata Allah setelahnya? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman mereka akan berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, dan orang-orang yang kafirnya mereka itu berada di jalannya taghut, berperang di jalannya taghut. Apa kata Allah? Faqatilu awliya asyaitan, perangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kawan-kawan pengikutnya syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, karena tipu daya syaitan itu lemah. Maka dari itu ayuhal ikhwatul kiram, wallahi abna'uhum abna'una wa aba'uhum aba'una wa nisa'uhum nisa'una, mereka bapak-bapak mereka lah bapak-bapak kita, anak-anak mereka lah anak-anak kita, dan putri-putri mereka adalah putri-putri kita. Maka doakan mereka semua, mudah-mudahan Allah jaga. Ayuhal ikhwatul kiram, di hari Jumat ini mari kita bersolat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubal maqadisah amama al-udwan al-israili bil layli wan nahar. Allahumma ihfadil aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma makkinna fil ardi kama makkanta alladhina min qablina wa'fu 'anna wa thabbit qulubana ala hubbika ya arhamar rahimin.
اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فانصرنا بنصرك واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا اللهم كن لنا يا رب العالمين ولا تكن علينا اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تنصرنا وأن تنقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها اللهم فاحفظها من كل شر ومن كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها سوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين نشهدك يا رب العالمين أن أعيننا تفيض من الدم حزنا وليس بيدنا حيلة ولو استطعنا لرابطنا معهم وقاتلنا بحجاراتهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرهم عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بك أجل وبك أصل وبك أسير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة